di Timur Tengah sana ada satu kebiasaan pada waktu masa raja-raja yang dulu memerintah banyak ya, kayak cerita Abu Nawas pada masa-masa seperti itu. Biasanya ada satu orang yang selalu menyertai raja kemanapun dia pergi, yaitu seorang pelawak. Jadi kerjanya khusus melawak, membuat hal-hal yang lucu supaya raja senang. Dan kepada pelawak ini diberikan dua tanda khusus untuk menunjukkan dialah orang yang paling bodoh tetapi lucu di kerajaan itu. Yaitu topi, satu topi, ingat itu topi kerucut itu yang di atasnya ada bola kecil ya, seperti orang-orang yang sirkus itu ya. Jadi, topi kerucut yang ada bolanya di atas, lalu tongkat. Dua inilah tanda bahwa dia adalah orang yang paling bodoh dan paling lucu. Dan kemana raja pergi dia selalu dibawa gitu, untuk menghibur. Satu hari raja jatuh sakit. Lalu pelawak ini datang mengunjungi dia. Lalu pelawak ini bertanya, "Hai raja, bagaimana? Sudah lebih baik? Apakah kamu akan sembuh?" Lalu raja bilang, rasanya penyakitku ini tambah parah. Mungkin sebentar lagi aku harus meninggalkan dunia ini dan masuk dalam kerajaan kekekalan. Lalu pelawak ini bertanya, "Raja, kalau raja sudah akan berangkat kepada satu perjalanan yang sangat jauh, apakah raja sudah mempersiapkan perjalanan raja ke sana?" Raja itu berkata, "Aduh, aku nggak ngerti dah. Aku masih ragu. Mungkin aku nggak diterima pun nanti di sana." Lalu apakah raja sudah membuat persiapan-persiapan? Belum. Aku malah nggak ngerti, kata raja. Lalu pelawak bilang, "Raja, di dunia ini aja kalau raja mau pergi 2 hari aja, kalau mau berkunjung, udah ada persiapan-persiapan, udah dikirim tentara, udah dikirim keamanan, udah dikirim seksi makanan, semua persiapan-persiapan sudah dipersiapkan. Hanya untuk kunjungan 2-3 hari, masakan ini raja ingin melakukan perjalanan yang panjang dan jauh, raja tidak mempersiapkan apa-apa. Kalau begitu sebenarnya rajalah yang berhak menerima topi dan tongkat ini. Rajalah orang yang paling bodoh dan paling lucu di kerajaan ini. Karena raja tahu melakukan perjalanan yang jauh tanpa persiapan. Padahal biasanya perjalanan yang dekat saja penuh dengan persiapan. Tapi dalam firman Allah kita juga belajar bahwa banyak kali orang-orang yang tahu bahwa suatu hari dia akan masuk dalam kekekalan. Dia tahu satu hari dia akan mati. Dia tahu satu hari dia akan menghadap kepada Tuhan. Tetapi mereka sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Di beberapa minggu bulan belakangan ini hati saya sangat terbeban. Saya ingin kali, maunya saya bisa menyusun satu khotbah gitu, tapi belum berhasil ya. Saya ingin kali menyusun satu khotbah untuk mengingatkan orang bahwa mereka harus sadar bahwa mau tidak mau mereka sedang menuju ke sana. Kalau kemari, saudara kalau mau datang, kalau nggak mau bisa juga nggak datang, ya kan? Jadi mau tidak mau, saudara bisa memilih. Ya kan? Kalau nanti ada pemilu, saudara mau dan tidak mau boleh memilih. Kalau mau memilih, memilih. Kalau nggak mau, ya enggak.
ini nggak ada pilihan kok, nggak ada pilihan. Mau nggak mau kemanapun jalannya, kemanapun kita menyimpang pasti nanti akhirnya ke sana juga. Yaitu kepada satu saat di mana kita menyelesaikan perjalanan kita di dunia ini dan akan memulai suatu perjalanan yang panjang. Bagaimana? Sudah siap masuk perjalanan panjang? Dalam Lukas 12 ini mengenai orang kaya yang bodoh, ya. Ayat 16, kemudian dia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, bertertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi ini orang ini nggak mempersiapkan, dia nggak sadar, dia pikir bahwa dia hanya hidup di dunia ini. Dia nggak sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Dia nggak sadar bahwa hidup di dunia ini hanya 30, 40, 50, 60, 70 dan paling-paling ya 80, 100 tahun udah. Lalu kemudian kita akan tinggalkan dunia, kita akan memasuki satu hidup yang sangat panjang. Dia nggak sadar. Sehingga akhirnya dia hanya hidup bagi dirinya sendiri, ya kan? Dia hanya hidup bagi hidupnya sendiri. Dia jadi berkat bagi hidupnya sendiri. Dia tidak pernah menjadi berkat bagi orang yang lain. Padahal Yohanes 15:16 berkata, kita ini dipilih, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi ada buah yang harus berguna bagi orang yang lain, yang mempunyai makna yang kekal. Jadi apa yang ada di dunia ini bisa bermakna bermakna sementara, bisa bermakna kekal. Ini mikrofon ini bisa bermakna sementara, ini bisa bermakna kekal. Kalau saudara yang membeli ini, saudara keluarkan uang saudara beberapa ratus ribu untuk membeli ini bisa bermakna sementara. Umpamanya ini dipakai untuk kerja-kerja, atau dipakai untuk keyboard, atau apa dipakai untuk nyanyi-nyanyi pop. Nggak ada nilainya kepada kekekalan. Tetapi kalau ini dipakai untuk memberitakan Injil, dan waktu orang mendengar suara dari mikrofon ini sampai di kuping mereka dan mereka diselamatkan, maka berarti ini bernilai terhadap sesuatu yang kekal. Tapi seperti raja itu, dia tidak persiapkan dirinya untuk hal yang kekal. Sama seperti orang bodoh ini tidak mempersiapkan dirinya bagi hal yang kekal. Dan hampir-hampir nggak dipikirkannya pun tentang hidup yang kekal. Kalau saya bertanya pada ibu bapak percaya ada hidup yang kekal? Tapi percaya itu kan nggak cukup hanya dengan mulut, ya kan? Kepercayaan itu, kita itu orang beriman atau orang yang tidak beriman, itu kan kelihatan dari sikap hidup kita. Kalau orangnya selalu suka bohong, nggak bisa dipercayai. Sama tetangganya pun selalu berkelahi, sedikit-sedikit sakit hati. Saudara percaya nggak bahwa orang itu percaya akan ada hidup yang kekal?
Saya ragu. Coba kalau dia percaya ada hidup yang kekal, dia akan habis-habisan untuk hidup yang kekal. Saya perhatikan di dunia ini, orang mau hidup susah mati-matian 30 tahun untuk 30 tahun. Mau orang mati-matian 30 tahun supaya senang 30 tahun. Umpamanya orang sekolah. Ya sekolah itu susah ya. Yang sekolah pun susah, yang menyekolahkan pun susah. Cari uang sekolah, udah tamat SD, SMP, SMA, masuk lagi fakultas. Udah tamat S1, ambil lagi masternya S2, udah tamat master, ambil lagi dokternya, jadi S3, udah dokter. Umurnya waktu itu berapa tahun? Udah 30 tahun. Kalau dia rajin, bagus, belajar. Waktu dia jadi dokter sudah 30 tahun. Untuk apa dia dapat dokter? Supaya hidupnya di masa depan akan lebih enak. Supaya nggak usah nyangkul di ladang. Sekarang umurnya 30 tahun, berapa tahun lagi dia hidup? Mungkin hanya 30 tahun lagi. Kalau aku kurasa 60 tahun nggak ada harapan. Sekarang 55 ya. Kurasa nggak ada harapan itu. Tapi dikitlah kalau mekuah di bata dikasihnya aku 5 tahun lagi. Oke. Lalu umur 60 tahun lalu aku akan mati. Berarti aku sekolah bersusah payah, dan bukan aku saja, termasuk orang tuaku, sahabatku, semuanya menolong aku sampai umur 30 tahun bersusah payah. Lalu selesai itu, oke, aku akan menikmati kesenangan. Berapa lama? 30 tahun lagi, kalaupun senang. Iya kan? Kalaupun senang. 30 tahun. Di dunia ini orang berani mati-matian 30 tahun untuk mendapat kesenangan 30 tahun. Jadi kalau ada orang tidak berani mati-matian 60 tahun demi sesuatu yang kekal, yang selama-lamanya, berapa selama-lamanya itu? Kalau saudara pernah mengikuti penginjilan, kalau saya menerangkan selama-lamanya, saya berkata, kalau 5 tahun sekali ada burung terbang ke Gunung Sibayak, takutnya sedikit tanah jatuhkannya di sini. 5 tahun lagi ke sana takutnya pindahkannya sini. 5 tahun lagi takutnya sedikit jatuhkannya di sini. 5 tahun lagi takutnya sedikit jatuhkannya di sini. 5 tahun lagi takutnya sedikit jatuhkannya di sini. Sudah nanti habis Gunung Sibayak itu pindah ke sini. Kekal selama-lamanya itu baru dimulai. Tapi kalau ada orang tidak berani hidup berjuang selama 60 tahun, tidak mau bersusah payah 60 tahun, tidak mau menyangkal dirinya 60 tahun, lalu dia berkata, aku percaya hidup yang kekal. Aku enggak begitu percaya. Itu sama seperti orang jual ini obat, kalau taruh di kepala kita, rambut kita akan tumbuh, tapi dia gundul. Mau tidak mau akan tiba pada hari itu, yang waktunya kita nggak tahu kapan. Jadi mati itu nggak usah dicari-cari dan nggak usah ditolak-tolak. Firman Tuhan bilang tidak bisa dengan kemampuan kita memperpanjang umur kita sehasta pun. Kalau mari katanya, tunggu dulu, kita bilang nggak bisa. Mari ikut juga. Kalau sekarang Tuhan kita bilang tunggu dulu, katanya nggak bisa juga. Semuanya ada dalam ukuran tangan Tuhan. Tetapi pasti kita akan tiba pada saat itu. Ada lagi dalam Matius 24 orang yang nggak berjaga-jaga ini. Matius 24 ayat 48 sampai 51.
Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini hamba ini kan tuannya pergi ya. Lalu hamba ini jahat. Nggak datang-datangnya Tuhan itu. Mana ada itu katanya. Nggak ada Tuhan itu. Banyak orang nggak percaya ada Tuhan. Biarpun di mulutnya dia percaya ada Tuhan. Di mulutnya. Pergilah ke tempat orang main judi. Tanya, itu kamu di Bata? Apa dia bilang? Tuh, tapi main judi terus dia. Pergilah malam-malam ke simpang itu. Pahpung meronggeng di situ kan. Itu kamu di Bata? Tuh. Tapi dia perbuatannya jelas sekali. Dia bukan orang yang percaya. Kalau dia percaya ada Tuhan, dia tidak lakukan itu, bukan? Dan ini hamba itu tidak, nggak datang-datangnya Tuhan. Waktu di pendopo kan saya bilang ada orang apa khotbah dia. Aku kalau situ aku perlu saya dibatai katanya khotbah dia. Bisa terbayangkan ada pengkhotbah yang dia sendiri nggak gitu percaya ada Tuhan. Ini sama ini kan hamba ini kan. Tuanku ayat 49, Tuanku tidak datang-datang. Lalu dia mulai memukul hamba-hamba lain. Kenapa? Karena dia nggak yakin bahwa dia akan berhadapan dengan Tuannya. Ya, kalau kita berbicara tentang memukul, mungkin saya nggak berkata kita sekarang berkelahi karena itu jauh dari kita. Tapi mungkin saja di hati kita masih ada kebencian, fitnah, menjelek-jelekkan orang. Lalu dikatakan apalagi yang dia lakukan? Dan dia makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Itu bukan bagiannya. Itu maka dikatakan dalam firman Allah, jangan kamu satu kop dengan orang yang tidak seimbang. Ya? Jangan satu kop dengan orang yang tidak seimbang. Ulas ada pasangan, rasilah seimbang. Coba dua lembu, itu kan kalau bukan berbicara dengan lembu, dua lembu ya. Kalau satu lembunya besar gemuk, satu kurus kecil, suruh dia kerja di satu ladang, bagaimana kira-kira? Hah? Oh, kita mungkin nggak biasa di sini cook ya karena kita sekarang udah modern. Tapi mungkin dulu waktu 2-30 tahun yang lalu biasa kita memikul orang mati ya. Sekarang udah nggak memikul, kalau orang mati nggak dipikul lagi. Karena pakai mobil, pakai kereta sorong. Tapi dulu waktu kita memikul orang mati, bagaimana kira-kira kalau 4 orang kita memikul, kita paling tinggi. Kawan sebelah kita pendek, bagaimana kira-kira? Aduh sulit sekali ya, sulit sekali. Coba dalam pergaulan juga gitu, firman Allah berkata jangan setekuk dengan orang yang tidak sebanding. Kalau dalam muda-mudi itu jangan pacaran dengan orang yang nggak satu iman. Ya. Karena itu akan mendatangkan masalah. Yang pada waktu di awal nggak kelihatan, karena memang kalau orang lagi pacaran semua pakai topeng ya, biasa ya. Mama dulu waktu belum menikah sama bapak, kalau bapak datang ke rumah gimana? Langsung sisiran enggak? Langsung kan? Kalau sekarang bapak pulang sisiran enggak? Enggak. Kenapa? Karena yang mana yang asli ini? Yang dulu atau yang sekarang? Yang sekarang dulu apa? Pakai topeng ya kan? Wah, supaya kelihatan yang dulu itu semua nggak asli. Dulu datang ada apa
kalau dibikin nanti datang dia apalah aku bikinlah goreng pisang atau aku bikin cimpa. Kalau nggak ada gula, belum datang itu disiapkan dulu sekarang. Lagi mengadu roti, dia pula yang menuntut, ya kan? Dia menuntut. Kenapa? Yang mana yang asli? Yang sekarang. Yang dulu main topeng. Kalau dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang nggak seimbang. Kalau masih pakai topeng semua nggak kelihatan. Tapi nanti kalau udah jadi, udah terbuka semua ini. Saya terima surat dari seorang istri pendeta. Sedih saya baca. Dia bilang begini, dulu saya bekerja di Jakarta, di bank. Posisi saya bagus. Jabatannya cukup bagus. Tapi setiap dia lihat hamba Tuhan, dia kagum. Hamba Tuhan itu rohani kali. Lalu satu hari ada seorang hamba Tuhan melamar dia. Sehingga dia tidak pikir panjang. Dia tinggalkan pekerjaannya di Jakarta. Dan mengikut pendeta itu ke Medan melayani. Lalu dia menulis di suratnya, ternyata salah duga kalau aku. Ternyata bukan seperti yang kuduga. Karena ternyata yang kupikir hamba Tuhan suka memaki dan memukul aku dan tidak bertanggung jawab. Kok bisa kena tipu? Karena dulu si pendeta pakai topeng, belum kelihatan aslinya. Tapi di sini saya tahu ada satu orang udah pacaran, akhirnya mereka putus dan saya dengar karena yang perempuan ini ditampar oleh yang laki-laki. Untunglah mereka belum menikah ditampar kan, jadi masih bisa putus. Kalau udah menikah, kalau belum menikah pakai topeng, apa kan? Kalau udah menikah baru ditampar, kan udah terlambat. Kemana lagi kita pergi? Nggak seimbang. Karena dia nggak yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan. Coba kalau dia yakin dia akan bertemu dengan Tuhan, dia akan menjaga hidupnya. Tapi hamba yang jahatnya tadi, dia mulai memukuli kawan-kawannya. Lalu dia makan, minum, mabuk, dia berfoya-foya. Nggak ada itu, nggak ada. Tuhan nggak akan datang, Tuhan nggak akan datang katanya. Tapi Tuhannya datang apa enggak? Datang juga. Jadi akhirnya dia mengalami hukuman juga ya. Karena apa? Karena dia nggak siap pada pintu masuk kekekalan itu. Tapi kalau kita baca dalam Lukas 16, ada juga orang yang siap begitu. Ini satu perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Kalau sebenarnya judulnya ini aneh ini, Lukas 16 ini yaitu bendahara yang tidak jujur. Jadi sepertinya negatif, tapi kalau kita lihat uraiannya sebenarnya dia bukan Yesus bukan membicarakan tentang soal tidak jujur. Soalnya yang Yesus bicarakan di sini ialah bahwa dia dipecat, ya kan? Di dalam ayat 2 bagian terakhir, engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi dia tahu bahwa dia dipecat, dia akan berhenti. Lalu dia mulai berpikir, apa harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ini kan susah nih. Lalu apa yang dia lakukan?
Lalu dia bilang, aku tahu, ayat 4, aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi yang ada di pikiran, bagaimana nanti ya kalau aku keluar dari rumah Tuhan ini, ada orang yang menampung aku. Jadi kalau kita hubungkan dengan apa yang kita bicarakan, bagaimana nanti waktu aku dipecat keluar dari dunia ini, ada surga yang menanti aku. Ini sebenarnya inti dari perumpamaan ini. Lalu dia melakukan beberapa hal. Dia panggil orang. Nah, kalau ada utangnya 100 tulis 50, kalau utang 50 tulis 25. Bukan perbuatan itu yang sedang ingin diterangkan. Tapi di ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini maksudnya. Ini sebenarnya berbicara mengenai uang ya. Uang mammon itu gambaran dari uang. Jadi maksudnya pakai uangmu itu supaya uangmu itu bernilai abadi. Jadi nanti kalau kamu udah dipecat dan keluar dari dunia ini, uangmu itu berguna dalam kehidupan yang abadi. Berarti uang kita bisa sifatnya sementara, bisa sifatnya abadi. Kalau ada uang kita makan-makan, kita di restoran, itu udah selesai makan, udah habis, nggak ada artinya. Tapi kalau kita membantu, umpamanya satu pekerjaan Tuhan, ada orang-orang bangun gereja di sana, kita bantu, akibat itu terjadi jiwa-jiwa dimenangkan, itu abadi. Jadi yang dipikirkan oleh bendahara ini ialah, sesudah aku dipecat, siapa yang menampung aku? Jadi SK pemecatan tuh udah keluar, ya kan? Jadi ayat 2, lalu ia memanggil bendahara dan berkata padanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Jadi udah vonis nih, kamu berhenti, coba bereskan buku-bukumu, ya kan? Udah ada vonis, tapi masih sempat membereskan buku-buku. Dengar ibu bapak, dengar, begini. Bagaimana? Kita udah divonis tuh, Ibrani 9:27, sekali manusia sudah ditentukan untuk mati. Udah vonis tuh. Dengar enggak? Udah ditentukan mati. Ya, aku pendetamu, aku mau minggat cakap mati. Cakap kena diurus ya mati. Ya dia mati dosa, ini udah gini cakapkan pasu meriang gerak, cakapkan itu bahaya. Kalau ada racun tulislah mereknya racun. Kalau dibikin obat batuk bahaya. Coba apa baygon kita ganti mereknya bikin obat batuk. Kan bahaya. Jadi baik sekali-sekali ya perlu juga hal-hal ini diberitakan. Kita sudah divonis. Mau baca vonisnya? Baca Ibrani 9:27. Nggak usah sekarang di rumah. Itu vonis saudara, itu vonis saya. Kita sudah ditentukan untuk mati. Dan sesudah itu kita harus masuk di penghakiman. Nah, kalau sudah tahu udah divonis seperti hamba ini, tahu udah dipecat, segera dia berpikir apa yang harus kulakukan supaya nanti keluar dari sini ada yang menampung aku. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi uang kita, dan meskipun ayat ini juga berbicara tentang uang, tapi saya berpikir bahwa ini bukan hanya uang, bukan cuma uang kita dan juga hidup kita, semuanya bisa bermakna
sementara atau bermakna kekal. Oh. Salah satu kerinduan hati saya ialah kalau nanti aku mati lalu sampai di pintu surga, akan ada orang-orang yang menunggu aku dan berkata, terima kasih Pak Pendeta, meskipun di sana nggak ada pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, karena pendeta udah datang ke kampungku memberitakan Injil, aku diselamatkan. Aku rindu nanti di sana ada orang, terima kasih Pak Pendeta, karena mendengar radio siaran Du, aku diselamatkan. Aku rindu nanti di sana akan ada orang berkata, terima kasih Pak Pendeta, karena kamu sudah membuka sekolah Alkitab, banyak murid-murid Du salah satu datang ke kampung kami dan menginjil, dan akhirnya kami sekeluarga diselamatkan. Itu yang saya rindukan, supaya hidupku ini mempunyai makna kekal. Saudara juga harus begitu. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi jangan hanya memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini, yang ini segera akan kita tinggalkan dan sebentar lagi tidak ada lagi maknanya. Saya setuju saudara beli rumah, saya setuju. Saya setuju saudara beli ladang, saya setuju. Saya setuju saudara membeli mobil, saya setuju. Saya setuju saudara menyekolahkan anak-anak saudara sampai sekolahnya tinggi, setinggi-tingginya, saya setuju. Tetapi kita juga harus mengingat dan mengerti bahwa semua itu bisa bermakna sementara, bisa juga bermakna kekal. Kalau saudara membeli mobil, lalu itu sekali-sekali dipinjam untuk pekerjaan Tuhan, dan akhirnya kita pakai itu pergi kepada pekerjaan Tuhan, dan di sana ada jiwa-jiwa dimenangkan, berarti itu bermakna kekal. Kalau saudara membangun satu rumah yang besar, lalu saudara izinkan rumah saudara dipakai untuk tempat kebaktian, dan ada jiwa-jiwa yang datang, yang akhirnya karena ada tempat ibadah di rumah saudara, dia diselamatkan, berarti rumah saudara itu mempunyai makna yang kekal. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya dia melayani, kalau ada orang dalam hidupnya dia suka bersaksi, kalau ada orang dalam hidupnya dia suka berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang terhilang, kalau ada orang dalam hidupnya kehidupannya jadi saksi, maka dia mempunyai makna yang kekal. Kalau ada orang-orang yang menjaga keluarganya, mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya takut akan Tuhan, maka berarti dia sedang membina sesuatu yang mempunyai makna yang kekal. Sebab Tuhan berkata penuhilah bumi, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tapi bukan maksudnya penuhilah bumi dengan pencuri-pencuri, dengan pemabuk-pemabuk, dengan orang-orang yang kena narkoba, dengan pembohong-pembohong, dengan orang pekelahi, kan bukan itu. Yang Tuhan bilang penuhilah bumi dengan anak-anak ilahi, dengan cara mendidik anak-anak kita, memelihara rumah tangga kita. Banyak hal dalam hidup ini bisa kita pergunakan untuk menjaga rumah tangga kita. Nah, kami baru mendengar satu peristiwa sedih, ya sedih, karena ada hamba Tuhan. Kalau saya sebut namanya, mungkin saudara semuanya kenal. Tapi saya dengar dia mengalami satu masalah, sehingga dia diberhentikan oleh Mansipera. Lalu istrinya sekarang diangkat menjadi gembala di sana. Nah, pikiran saya begini, siapa yang salah? Saya berpikir ini, siapa yang salah?
Apakah suaminya yang salah? Ya, jelas memang suaminya lah yang salah karena dia yang berbuat salah. Tapi apakah istrinya nggak salah? Saya renung-renung kan istrinya juga salah. Kenapa? Karena rupanya istrinya ini lebih dipakai gitu. Jadi lebih banyak diundang orang gitu. Istri kemana-mana diundang orang sering. Jadi akhirnya si istri ini yang lebih banyak keluar dan suaminya selalu ditinggalkan. Agak terbalik dengan kami ya. Kalau saya yang selalu keluar, istri saya yang jaga gawang, ya kan? Ini kan lagi Piala Dunia ya kan. Jadi saya yang jadi Ronaldo, dia yang jaga. Tapi yang ini nggak gitu, istrinya yang jadi Ronaldo, suaminya yang selalu jaga gawang. Dan akhirnya karena suaminya selalu ditinggalkan, akhirnya ada masalah besar dalam hidupnya. Pertanyaan saya sekarang, siapakah yang salah? Wah susah ini ya, susah. Jadi maksud saya nggak usah kita cari siapa salah, siapa yang benar, tapi yang penting jagalah rumah tangga kita, gitu. Jaga rumah tangga kita, perlu dijaga semua supaya jangan akibat masalah-masalah itu satu hal yang fatal, yang sangat segala pelayanan kita yang begitu lama dirusak oleh satu kejadian yang hanya sedikit aja dan akan merusakkan nama baiknya seumur hidup. Jadi kalau kita menjaga keluarga kita mendidik anak-anak kita, sehingga keluarga kita, anak-anak kita menjadi berkat bagi banyak orang, maka itu juga berarti keluarga kita itu dibina untuk satu kehidupan yang bernilai kekal. Bernilai kekal. Jadi tetapi ini problemnya adalah kekekalan. Ya, kekal itu jauh di depan. Dan orang kadang-kadang tidak begitu peduli dengan program jangka panjang. Itu maka banyak orang menanam sayur pahit, ya kan? Karena sayur pahit itu cepat. Tapi jarang orang menanam durian. Kenapa? Karena durian itu ditunggu terlalu lama. Tapi sayur pahit, kalau memang 3 bulan atau 2 bulan sudah kepekan, tapi mungkin 1-2 minggu udah habis, ya kan? Memang durian itu mungkin membutuhkan 20-30 tahun, tapi kalau sekali dia berbuah, mungkin sampai anak cucu kita pun masih bisa menikmati hasilnya. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saya ingin hari ini kita diingatkan bahwa satu hari kita akan berhadapan dengan Tuhan. Satu hari kita akan ada di pintu yang ada di sana. Mau tidak mau, kita harus akan ada di sana. Mau tidak mau. Ingat hamba Tuhan dengan ada yang 5 talenta, 2 talenta, ada 1 talenta. Apa yang satu talenta bilang? Tuanku nggak datang kan? Tuan, jadi aku malas. Lalu dia mulai menanam uangnya sampai tuannya kembali, dia ambil dan diserahkan lagi kepada Tuhan. Tidak pernah bertambah, tidak pernah mendatangkan hasil. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa dia akan berhadapan dengan tuannya itu kembali. Tapi apakah akhirnya dia tidak berhadapan dengan tuannya? Tetap berhadapan ya. Dan apa kata tuannya? Hai hamba yang jahat, hai hamba yang malas, hai hamba tidak berguna. Saya ingin menutup khutbah ini dengan bersama-sama kita melihat Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 12 dan 13. Dan aku melihat orang-orang mati Wahyu 20 ayat 12 ya. Dan aku melihat orang-orang mati
besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat ini berkata ada ada perhimpunan yang sangat besar, dan semua orang dari segala suku bangsa, semua yang pernah hidup di bumi ini akan berdiri di sana. Betul, semua orang menghadap tahta Allah. Saudara ada di sana apa tidak? Sudah siap? Sudah siap? Pikirkan hal-hal itu. Jadi saya berharap melalui firman Allah yang kita dengar hari ini tidak maksud saya membatasi kegiatan saudara. Kalau begitu sudah jangan lagi kerjakan apa-apa lagi. Maksud saya silakan kerjakan apa saja yang selama ini sudah kerjakan. Asal itu sesuai dengan firman Allah, lakukan semua. Tapi tetaplah ada kesadaran. Tetap ada kesadaran. Sebentar lagi aku akan sampai di sana. Sebentar lagi aku akan berdiri di pintu itu. Sebentar lagi aku akan berdiri di pintu itu. Sebentar lagi aku akan berdiri di pintu itu. Di mana pintu akan memisahkan kita dari hidup yang sekarang untuk memasuki satu hidup yang baru. Apa yang sekarang sedang saudara persiapkan untuk kehidupan yang kekal itu? Pikirkan itu. Kalau saudara selalu renungkan itu, saya percaya saudara akan menjadi seorang yang rohani. Akan menjadi seorang yang lebih sungguh-sungguh. Akan menjadi seorang yang menjaga hidupnya. Karena saudara sadar apapun yang saudara pikirkan, apapun saudara bicarakan, apapun saudara lakukan, itu akan terbuka pada hari itu. Dan kalau dalam kehidupan saudara selalu memikirkan dan mempersiapkan diri untuk satu kehidupan yang kekal, saya percaya di saat itu nanti akan ada mahkota yang disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Saya ingin kita menyanyi. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk semua yang sungguh-sungguh menghadap Padanya? Sudahkah kita siap?
kita siap sedia. Mari kita semua bangkit berdiri mengharap datangnya Yesus telah kembali untuk kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudah kita siap. Hallelujah.